University. Oke, kali ini kita balik lagi sama tim Kocok Jakarta di sesi bedah buku. Nah, agak berbeda dari wajah-wajah yang kemarin. Sesi bedah buku kali ini saya ditemani sama salah satu tim Salah Support dan salah satu tim admin pelunasan. Oke, boleh perkenalkan diri kalian. Oke, perkenalkan nama saya Rian Fatur Rahman, saya dari divisi Salah Support Kocok Jakarta. Perkenalkan, saya Yuliani Aurel dari admin pelunasan Kocok Jakarta. Oke, nah ini bedah bukunya masih sama buku yang kemarin. Betul, cuman di bab yang berbeda. Beberapa tuh kira-kira? Bab 10, yaitu 10. tentang menabung uang. Ya. Oh, oke. Sebelum kita lompat ke buku ini, Oke. kalian saya yakin pasti pernah nabung dong. Pernah? Nah. Start nabung tuh dari kapan? Start belajar nabung atau mungkin sadar kalau nabung itu penting, startnya kapan? Mbak. Kalau belajar nabung sih dari kecil ya. Iya. Itu kan dari SD aja udah ada mulai tabung. Oh iya benar. Nah, yang bukunya warna pink coklat itu ya. Betul. Terus kalau sadar pas lagi nabung itu penting, kira-kira pas kapan, Mbak Yuli? Pas kecil, pas waktu SD. Oh langsung, jadi pas lagi setelah nabung sadar kayak ini tabungan ini tuh penting buat Iya, kedepannya. benar banget. Itu kan disisihin ya perharinya Iya, betul, 2000. betul. Kalau saya sih 2000 waktu itu. Nah, di situ kan nggak pernah diambil, nggak boleh diambil. Nah, keuntungannya itu kalau misalkan jalan-jalan potong uang tabungan. Jadi kita nggak usah repot nyari-nyari uang lagi buat jalan-jalan itu. Oh, jadi ibaratnya kayak udah invest dari awal, pas lagi udah mau keluar buat pengeluaran itu udah ada dana awalnya lah ya, kayak gitu. Kalau Mas Rian? Kalau saya sih emang dari SD juga ya, karena emang dari SD tuh ditekanin banget kan buat nabung juga. Nah, mama juga selalu berpesan, kalau misalkan kamu pengen apapun itu, kamu nabung dulu, jangan semata-mata dari uang jajan. Gitu sih. Oke, berarti emang kalian berdua dari kecil itu udah sadar tentang ini ya, apa namanya, pentingnya nabung dari sejak dini ya. Dan ternyata relate sama buku yang sekarang kita bahas baca. ini. Oke, insight pertama dari menabung uang bab 10 apa, Mas Rian? Oke, di sini di depannya itu satu-satunya faktor yang Anda bisa kendalikan menghasilkan salah satu hal yang benar-benar penting, betapa menakjubkannya. Itu makna dari menabung uang. Jadi menabung uang itu nggak disangka-sangka itu bakal berekspek gede banget ke depannya buat kita. Dan Gede. bakal bisa mewujudkan suatu hal yang kita nggak sangka-sangka sih ide kita. Oke, berarti dari start nabung terus tiba-tiba, karena kadang-kadang kan kita nabung berdasarkan target goals ya. Kayak saya pengen nabung karena pengen beli A, B, C, D. Nah, mungkin di buku ini nanti bakal dibahas nabung itu terkait goals dan sebagainya ya. Kalau dari Mbak Yuli, insight pertama atau pandangan pertama setelah baca judul bab ini apa? Sebenarnya menabung itu nggak usah perlu goal sih. Oh iya. Jadi menabung aja dulu. Nanti kalau misalkan ada sesuatu kebutuhan yang pengeluarannya lebih besar, jadi bisa ambil dari uang tabungan itu. Kalau ditarik mundur ke belakang emang sebenarnya dari yang dibahas sama Mbak Yuli itu bener banget, soalnya kemarin juga yang dibahas itu soal kalau misalnya nabung pakai goals itu nanti kamu terpacu sama si goals itu, dan kalau goalsnya nggak dapat kamu males nabungnya kayak gitu. Oke, di poin selanjutnya boleh dibalik di poin selanjutnya apa yang mau Mas Rian sampaikan terkait buku ini? Kita bedah kulitnya juga aja sebelum kita bedah mendalam. Mas Rian sama Mbak Yuli itu mau kasih viewers Mang University itu mau kasih insight seperti apa sih kalau dengar bab 10 ini? Bab 10 ini kalau dari saya sih ya, menabung itu sangat penting buat semua kalangan sih. Jadi menabung itu kan fungsinya buat spare money. Iya. Kalau misalnya kita ada kebutuhan yang kita nggak sangka-sangka, itu bakal berguna banget tabungannya. Jadi saran saya sih, dari tanamlah cara untuk menabung dari kecil, sehingga nanti besarnya pun nggak bakal kaget buat nabung. Bakal terbiasa. Oke, kalau dari perspektif Mama Yuli atau Mbak Yuli, kan ini soalnya kebetulan Mama Yuli tuh udah punya anak satu. Ini kan kebetulan pasti pengeluarannya jauh akan lebih banyak dong. Dan
setelah baca buku ini ada nggak pandangan yang berubah atau perspektif yang berubah dan itu diterapin gara-gara buku ini? Menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting. Oh iya sih, bener. Karena banyak dari kita kalau misalnya belanja atau jajan tuh kayak ya udah jor-joran aja ya, jor-joran aja kayak ya udah nabungnya belakangan. Kalian pernah dengar gak? Ada kata yang nabung itu disisihin, bukan nyisain. Iya. Bukan dari Dari sisa, bukan dari sisa, tapi dari dana awal kita sisihin buat nabung, terus habis itu baru dimasukin ke tabungan, bukan kita belanja. Nah, iya betul. Oke, terlepas dari obrolan tadi, saya tuh penasaran. Satu poin yang bikin kalian berdua tuh ini buku tuh worth it banget buat dibaca. Bab ini tuh bener-bener ngubah cara pandang saya, atau bab ini tuh bener-bener harus diketahui sama sobat-sobat Semanggi University. Apa tuh? Kalau dari saya ya, ada salah satu poin penting banget yang benar-benar berdampak di kehidupan saya, itu yang lebih penting, nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya kekayaan itu nggak semua tentang materi sih. Tetap semuanya itu kayak harta, kita mau sebanyak apapun itu harta yang kita punya, nggak bakal pernah merasa cukup kalau misalkan kita terus-terusan berekspektasi bahwa kita bisa dapat yang lebih besar, dan semua itu bakal bisa dikendalikan sesuai sama keinginan kita sih. Lebih ke bisa ngendalin ego untuk pengeluaran, itu bisa banget membantu kita buat kedepannya sih. Jadi jangan lebih mentingin ego daripada kebutuhan. Oke, itu insight bagus banget. Tadi bakal saya notes. Nah, kita nggak akan bahas, kita akan bahas insight itu. Tapi sebelum kita bahas insight itu, saya mau dengar juga poin yang pertanyaan yang sama yang saya ulang kali ini, tapi jawabannya dari Mama Yuli. Gimana? Menurut Yuli itu ada di poin pentingnya itu di atas tingkat pendapatan tertentu yang Anda butuhkan hanyalah apa yang ada di bawah ego Anda. Jadi penuhin dulu kebutuhan dasarnya. Kalau misalkan sudah butuh, baru ditekankan pengeluarannya yang kebutuhan yang kenyamanan sama kebutuhan hiburan sama serta pencerahan. Kayak misalkan kita kebutuhan dasarnya udah cukup nih. Nah, kan biasanya kalau orang yang penghasilannya lebih besar ataupun pendapatannya lebih besar, pasti kan mikirin egonya kayak betul. mau jalan-jalan gitu, terus mau ke atau beli sesuatu yang lebih branded lah, pasti kan ada yang kayak gitu. Nah, kita sebenarnya bisa sih ngurangin itu, cuma kita beli yang kita butuh aja. Oke, dari insight kalian berdua, saya itu dapat garis besar adalah rasa cukup. Nah, dimana saya boleh tahu gak tips dan trik kalian untuk menanamin rasa cukup ke diri kalian sendiri? Mungkin tips dan trik ini bakalan berguna buat anak-anak atau Semanggi University juga. Jadi saya mau dengar tips and trik dari kalian untuk menekan ego atau mengurangi ego setelah kalian baca buku ini. Kalau dari saya, makna cukup itu sebenarnya balik lagi ke orangnya sih. Apakah bisa bersyukur tentang semua hal yang dia dapatkan, besar kecilnya itu kita harus pandai-pandai bersyukur. Dan satu lagi, menabung bukan cuman perihal uang sekarang. Sekarang di era modern banyak banget cara untuk menabung. Seperti kita investasi di saham, bahkan ada beberapa anak muda yang mulai sekarang giat banget di kripto. Itu sangat membantu banget. Cuman balik lagi, pinter-pinterlah untuk memilih istilahnya buat menaruh investasi, sarana investasi. Itu aja sih. Oke. Itu kripto. Saya tuh penasaran banget sama kripto, tapi itu mungkin akan kita bahas di next video. Saya itu mau dengar dari Mama Yuli. Mama Yuli gimana? Terkait insight cukup, gimana caranya untuk menekan rasa ego dan menghadirkan rasa cukup setelah baca buku ini. Jangan dengerin kata orang lain. Misalkan kita penampilannya begini, kok lu pendapatannya tinggi tapi penampilan lu biasa aja gitu. Oh, I see. Iya. Karena banyak, iya benar. Banyak dari kita yang padahal pendapatnya biasa-biasa aja. Let's say pendapatannya cuma ya bisa dikatakan di bawah UMR. Iya, misalnya kayak gitu. Tapi gayanya hedon. Wah, gayanya tinggi banget. Yang pada akhirnya mereka nggak bisa nabung ya. Iya, Mereka nggak bisa nabung. Dan padahal menurut saya, koreksi kalau saya salah, menurut saya kalau menabung itu adalah bukan sebuah opsi, tapi sebuah kewajiban nggak sih? Betul. Karena kita kan nggak tahu ya kedepannya itu seperti apa. Nah,
berangkat dari situ, kalian pernah nggak punya uang tabungan yang kalian tahu nih, ini tabungan tuh nggak akan pernah gue pakai, terus tiba-tiba ada sesuatu yang di luar ekspektasi kalian, yang bikin kalian, oh ini saatnya gue pakai uang tabungan ini. Pernah kejadian kayak gitu? Pernah. Oke, dari Mbak Yuli gimana tuh? Kalau saya sih lebih nabungnya ke emas ya. Ah. Nah, pas waktu itu emang sih belum sampai 5 gram, baru di bawah 5 gram. Itu emang sengaja beli. Itu buat peranti kapan-kapan saya butuh untuk dijual ataupun digadai. Itu saya nggak kepikiran itu untuk dijual atau digadai karena kebutuhan waktu itu cukup. Cukup. Nah, tiba-tiba setelah saya melahirkan dan saya ada keperluan mendesak yaitu acara akikah. Nah, jadi tabungan itu saya gunakan untuk keperluan yang tersebut. Nah, itu dia. Itu adalah insight di mana nabung itu nggak perlu goals ya. Iya. Nabung nggak perlu goals. Nabung itu ya nabung aja gitu. Kalau misal dan tabungan itu dipakai bukan untuk meraih goals, tapi Iya. untuk nutup kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga kayak gitu. Kalau dari Mas Lian itu gimana? Kalau saya sih pengalaman saya sempat banyak diracunin sama teman-teman saya untuk Anak muda. investasi. Iya, iya. Awalnya saya masih ragu untuk investasi di kripto dan saya cari tahu dulu gimana sih itu sistemnya kayak gimana. Pertama emang kita harus benar-benar bisa baca market dan bisa nentuin di mana kita investasi. Awalnya saya iseng buat naruh uang di situ kan. Tapi yang nggak disangka-sangka ternyata si saham itu naik karena dia kan fluktuatif kan, naik turun, dan yang nggak diduga-duga itu hasilnya bisa 2 kali lipat dari apa yang saya taruh di situ. Dan kebetulan emang waktu itu lagi banyak kebutuhan juga kan, dan bener-bener istilahnya itu tuh ngebantu banget buat saya. Akhirnya saya jual saham saya cairkan, dan itu berguna banget buat kebutuhan saya, ketutup semua. Nah, itu dia. Kita nggak akan, kalau kita nabung tanpa goals, kita bakalan legowo tuh bahasa Indonesia apa ya? Legowo tuh kayak ikhlas. Kayak ikhlas untuk ngeluarin si uang ini. Sedangkan kalau misalnya kita punya goals, misalnya, gue nabung pengen beli iPhone misalnya nih. Gue nabung pengen beli iPhone. Terus kalau ada kebutuhan selain iPhone ini, selain target ini, kalian berdua pasti kayak berat hati buat ngeluarinnya. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya nabungnya tanpa goal, saya yakin kalian nggak akan berat hati untuk ngeluarin itu, karena si uang tabungan ini akan digunakan ya sesuai kebutuhan kalian kayak gitu. Terus saya tuh punya ini nih, saya tuh penasaran sama ini, keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan tak kasat mata dari kekayaan. Ini saya boleh dijelasin sedikit nggak terkait ini nih, poin yang ini, keluasan dan kendali dari Mas Rian. Mungkin insight Mas Rian atau pandangan Mas Rian terkait topik ini kayak gimana? Keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan tak kasat mata dari kekayaan. Jadi contohnya kayak tadi aja, kita misalkan saya naruh investasi di saham atau kripto. Betul. Tanpa ada batas waktu, istilahnya tanpa ada goal sama sekali, tapi di saat-saat tertentu dan marketnya lagi bagus, itu benar-benar istilahnya di luar ekspektasi kita. Kalau misalkan si saham itu bakal naik sampai sedemikian rupa kan, itu benar-benar kayak kita tuh nggak pernah tahu itu saham bakal naik, dan kita tuh bukan naruh uang panas yang benar-benar uang bakal kita pakai, benar-benar uang yang ikhlas kita taruh di situ. Mau naik atau enggaknya mau udah lah ya. Tapi di posisi itu karena emang saya nggak ada buat goals berseberapa banyak itu bakal naik, terus tiba-tiba itu naik, itu bakal jadi suatu kesenangan tersendiri sih. Kayak gue nggak expect bakal kayak gini loh. Oh iya, benar. Gue nggak expect bakal kayak gini, padahal gue naruh ini uang buat istilah iseng-iseng doang kan. Cuman akhirnya tuh kayak iseng-iseng berhadiah. Iya, iseng-iseng lalu dapat hadiah. Kalau dari Mama Yuli terkait keluasan dan kendali atas waktu, kira-kira gimana tuh insight dari Mbak Yuli terkait hal tersebut? Karena saya yakin kita harus tahu Mbak Yuli itu jauh lebih senior daripada kita, dan tentu pengalamannya jauh lebih banyak terkait ekonomi dan lain sebagainya. Kita mau tahu tentang dan tentunya waktunya yang dihabiskan jauh lebih banyak banget dari kita berdua. Saya mau tahu tentang keluasan dan kendali atas waktunya itu gimana sih?
Kalau di buku ini kan tentang keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan tak kasat mata dan kekayaan. Di sini ada berganti pekerjaan dan pensiun dini atau merdeka dari kekhawatiran. Kalau saya sih dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan kan ada yang pensiun dini juga, betul. terus atau enggak yang BPJS Ketenagakerjaan yang untuk yang biasa kalau setelah kita keluar itu baru bisa dicairkan. Iya. Nah itu juga kayak ini sama keluasan dan atas kendali waktu. Itu kan bergantung pada waktu. Kalau Betul. misalkan pensiun dini kan diambilnya di usia 50 tahun ke atas baru bisa diambil BPJS itu. Kalau misalkan yang BPJS yang untuk yang ketenagakerjaan yang keluar itu yang keluar dari tempat kerja itu baru bisa diambil setelah 3 bulan keluar dari tempat Oh, kerja I tersebut. see. Jadi itu sebenarnya adalah kayak Sama aja kayak menabung. betul, kayak nabung. yang kita nggak ada targetin nggak sih, jatuhnya nggak ada yang tahu berapa banyaknya itu, tiba-tiba kan Tiba-tiba ketika ada nanti aja ada, saldonya. kayak- Ini juga tak kasat mata juga, soalnya kan langsung dari potong gaji. Iya, karena kita nggak tahu ujung-ujungnya direct di saldo tersebut ada berapa sih, Iya. kayak gitu, kita nggak tahu hal tersebut. Nah, itu menarik sih, itu menarik. Tapi saya mau tahu, ada nggak poin yang menurut kalian tuh, ini teman-teman Semanggi itu harus tahu poin ini, dan karena saya sudah baca, saya harus share poin ini. Ada nggak poin itu dan poin yang kayak gitu yang mau kalian share ke teman-teman Semanggi? Berarti Jadi, poin, boleh. poin dari bukunya berarti. Iya, boleh, Satu boleh. poin. Salah satu poin yang sangat mungkin ini buat semua kalangan kali ya, kayak satu poinnya itu adalah tidak ada alasan untuk tertentu untuk menabung. Tidak Menabung ada itu alasan tertentu untuk menabung. menabung itu kewajiban bagi semua orang karena kebutuhan orang dan kebutuhan yang tidak terduga-duga itu bisa banget ke-cover dari menabung. Dan investasi menabung itu sangat perlu buat ke depannya, ngebantu di masa depan sih. Oke, berarti at the end, kalaupun kita nabung, kita nggak akan rugi karena kita nyisihin bagian uang yang kita dapetin untuk kebutuhan kedepannya, walaupun kita nggak tahu ya, walaupun kita nggak tahu. Tapi pada akhirnya uang tersebut ya pasti nanti akan digunakan, dan kalau nggak ada goals untuk menggunakan uang tersebut, kita akan jauh lebih ikhlas ketika menggunakan uang tersebut. Kayak gitu ya. Betul. Nah, oke. Kalau dari Mbak Yuli, kira-kira gimana tuh? Hal apa yang benar-benar kayak Sobat Semanggi ini harus tahu, Sobat Semanggi ini harus saya kasih tahu, saya share karena saya udah baca buku ini. Kalau saya sih lebih ke menekan pengeluaran aja sih. Kalau misalkan di sini kan ada ya satu investor penghasilannya per tahun tuh 8%, terus ada juga yang penghasilannya 12% per tahun. Nah, yang untuk yang penghasilannya 8% per tahun, dia tuh awalnya dia modalnya tuh digunakan setengah lagi buat kebutuhannya dia pribadi, tapi penghasilan persentase per tahunnya lebih kecil ketimbang dari yang 12%. persentase yang 12% per tahun itu. Jadi lebih baik kita menekan pengeluaran kayak belanja segala macam, terus kita lebih baik dapat yang lebih besar itu yang per tahunnya. Oh, I see. Jadi mendingan lebih agak pahit di awal ya, agak pahit di awal terus habis itu belakangnya manis. Oke, saya nggak tahu akan seberapa bagus buku ini karena saya pun jujur nggak pernah baca buku ini dan saya nggak pernah ngulik buku ini sama sekali. Saya mau tahu kalau misalnya kalian belum baca buku ini, misalnya kalian belum baca buku ini, terus kalian punya mesin waktu, terus kalian balik ke masa lalu dan ketemu diri kalian sebelum baca buku ini, apa yang mau kalian sampaikan ke kalian di masa lalu setelah baca buku ini? Kayak misalnya kalau misalnya saya kan buta, saya nggak tahu buku ini isinya apa sama sekali. Kalau misalnya saya dengar insight dari kalian berdua dan saya punya mesin waktu, saya balik ke masa lalu, saya bilang, ya Bin, lu harus baca buku ini, dan karena pertama lu akan dapat ilmu yang nggak akan didapat di buku-buku lain, dan yang kedua lu akan punya manajemen uang yang baik ke depannya gitu. Tapi kalau kalian berdua setelah baca buku ini dan kalian punya mesin waktu, kalian mau bilang apa ke kalian di masa lalu sebelum baca buku ini? Kalau bisa kembali ke masa lalu dan bisa ngeliat diri saya sendiri, saya bakal berpesan sih kayak
Jangan boros-boros jadi anak muda. Oh. Jangan boros-boros jadi anak muda, jangan jajanin orang mulu. Lebih banyak berinvestasi sih sama menabung, udah gitu aja. Iya benar, lebih banyak berinvestasi sama menabung. Kalau Mbak Yuli? Sadar ya punya anak itu apa? Wah. Pengeluarannya lebih banyak. Iya ya, iya ya. Sebelum punya anak harusnya lebih banyak nabungnya. Jadi sebelum punya anak harus kita punya tabungan tuh yang lebih dari cukup lah. Jadi untuk kedepannya tidak keteter lah Oke. untuk sebelumnya. Oke, for your information ya. Jadi Mbak Yuli itu baru melahirkan salah satu putranya, dan setelah baca buku ini Mama Yuli itu, kita manggilnya Mama. Mama Yuli itu akhirnya punya insight baru dan punya pengelolaan uang yang jauh lebih baik kayak gitu. Oke, saya nggak tahu ini udah berapa menit ya. Kira-kira udah berapa menit? Kayak ada 10-15 menit. Bisa jadi lebih sih. Nah, pokoknya saya mau tahu hal terakhir. Ini last part. Kalau misalnya kalian belum ketemu buku ini, apa yang bakalan kalian lakuin ke ekonomi atau ke pengelolaan uang kalian? Apa yang bakalan kejadian ketika kalian belum baca buku ini? Misalnya, kayaknya gue bakalan ada di fase ini deh misalnya, atau kayaknya gue bakalan cari ini deh kayak gitu. Kalau misalnya kalian belum baca buku ini dan kalian nggak akan baca buku ini, misalnya. Kalau dari saya ya, kalau misalkan belum baca buku ini, mungkin saya nggak bakal aware banget sama pentingnya itu investasi dan menabung sih. I see. Karena pada akhirnya Investasi dan menabung itu sangat penting untuk masa depan kita juga. masa depan. Anak-anak muda tuh sekarang udah mikirin masa depan ya. Tuh kayak panjang waktu kali, dan itu buat saya senang gitu. Teman-teman saya mikirin masa depan. Dan saya akhirnya ketularan gitu mikirin masa depan. Contohnya Mama Yuli. Mama Yuli adalah pemikir masa depan yang sangat. Oke, dari Mama Yuli, kira-kira gimana? Kalau misalnya Mama Yuli nggak baca buku ini, Mama Yuli ada di posisi seperti apa? Atau ada di Masih boros. masih boros? Soalnya biasa kan cewek-cewek ngelihat yang diskon pasti Oh iya, benar. Tanpa pikirin. Harga murah pasti dapat insight jauh lebih banyak. Iya, terus. kayak misalkan selalu kan ada flash sale tiap bulan. Oh iya, bener. Tiap bulan. Di orange ya? Semuanya. Semuanya. Terus. Nah di situ kan pasti kita kalau belum baca buku ini pasti kita masih suka beli sesuatu yang kebutuhannya kata kita nggak penting banget lah. Oh iya, oke. Dan pada akhirnya setelah baca buku ini kita tahu untuk mana yang penting dan mana yang bisa dikurangi lah kayak gitu. Oke. Poin-poin yang disampaikan bagus banget, tapi sayangnya kita terbatas sama waktu. Dan kalau misalnya kita punya kesempatan, kita akan bedah buku ini jauh lebih banyak dan lebih dalam tentunya. Mungkin nggak akan dengan orang yang sama lagi, tapi saya janji bedah buku ini akan terus berlanjut dan akan ada topik-topik selanjutnya yang jauh lebih menarik dan jauh lebih tajam kayak gitu. Ada tambahan mungkin dari kalian berdua? Cukup sih ya. Cukup ya? Cukup dari saya, Abid juga cukup. Ini tim Kocok Jakarta tuh emang sebenarnya kalau bedah buku tuh detail-detail gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak nonton ini sampai habis, kalian rugi banget karena Betul. banyak poin-poin yang disampaikan sama mereka berdua yang benar-benar bagus banget. Oke. Dari saya itu aja, dari Abin tim Solo Support Jakarta itu aja, Mas Rian. Dari saya cukup sekiranya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dari Mama Yuli. Sudah cukup. Oke, dari kita bertiga gitu aja dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah, Sobat Semanggi.